Para maulwi meyakini bahwa di dalam Al-Quran difirmankan bahwa setelah Rasulullah tidak akan ada nabi lagi, dan Rasulullah pun telah bersabda, La nabiyya ba'di. Lantas jika setelah itu ada seseorang yang mendakwakan kenabian baru, menurut maulwi bagaimana mungkin statusnya akan tetap muslim? Katanya seseorang yang telah mematahkan kunci khatamun nubuwat dan seseorang yang telah mendakwakan diri terkeluar dari penghambaan kepada Rasulullah, statusnya adalah kafir, begitu juga para pengikutnya. Satu hal lagi yang para maulwi tidak beritahukan, akan saya sampaikan di sini, sehingga tuduhan kafir pun akan berbalik kepada mereka, yakni para maulwi sendiri meyakini bahwa Nabi Isa Al-Masih akan datang, dan Imam Mahdi juga akan datang. Para maulwi juga meyakini bahwa status Al-Masih yang akan datang itu adalah Nabi. Jadi hanya identitas saja yang berbeda, karena akidah mereka dan kami tidak ada bedanya. Seluruh ulama non-Ahmadi mengakui bahwa, silahkan Anda tanyakan sendiri, apakah Isa Al-Masih yang akan turun itu akan berpangkat Nabi? Mereka akan menjawab, iya. Apakah Imam Mahdi diangkat oleh Tuhan? Mereka akan menjawab, iya. Silahkan tanyakan lagi kepada mereka, jika ada orang yang mengingkari Imam Mahdi, apakah akan tetap sebagai Muslim? Mereka akan jawab, tentu tidak. Mereka sendiri meyakini seperti itu, namun anehnya jika orang Ahmadiyah mengatakan demikian, malah disebut kafir. Kalau begitu, mereka pun sama kafirnya. Jika diibaratkan memakan racun, kita semua telah memakan racun. Berarti yang bunuh diri semuanya. Namun, kami selamat dalam hal ini, karena pandangan mereka, amalan mereka, mendustakan mereka sendiri. Untuk itu sebutannya yang non-muslim mereka, bukanlah kami. Dan referensi yang kami miliki berasal dari Rasulullah. Ada dua fatwa hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi perhatian dalam hal ini. Pertama, jika ada yang mengafirkan seorang muslim, maka orang yang mengafirkan itu sendiri akan menjadi kafir. Inilah fatwa yang diyakini kebenarannya oleh para ulama dan tidak diperdebatkan lagi perihal kesahihannya. Dan sebelum pendiri Jemaat Ahmadiyah menyatakan mereka kafir, telah terlebih dulu bersabar selama 12 tahun berturut-turut. Bahkan beliau juga mengingatkan mereka akan hadis tersebut. Pendiri Jemaat Ahmadiyah mengatakan, saya tidak ingin mengafirkan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekalipun seseorang mengingkari pendakwaan saya, namun hati saya tidak mampu untuk menyatakan kafir kepada orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Namun saya sampaikan hadis ini kepada Anda, dan jika Anda tidak berhenti dari mengkafirkan orang lain, maka saya tidak bisa memberikan fatwa yang bertentangan dengan fatwa Rasulullah SAW. Setelah pendiri Jemaat Ahmadiyah bersabar selama 12 tahun dan mendengarkan cacian, disebut Dajjal dan lain-lain, baru pendiri Jemaat Ahmadiyah menyampaikan fatwa tersebut. Seperti apa kesabaran pendiri Jemaat Ahmadiyah dalam hal ini? Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, yang baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah dari Syiah, kemudian menjadi pengikut dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, meskipun beliau telah baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, namun tetap mempekerjakan Maulwi Sanaullah di rumah beliau, yang notabene merupakan penentang keras pendiri Jemaat Ahmadiyah. Bahkan Muhammad Ali Sahib biasa bermakmum di belakang Maulwi tersebut. Pendiri Jemaat Ahmadiyah tidak hanya menasihatkan para pengikutnya untuk bersabar ketika dikafirkan, bahkan beliau sendiri memberikan contoh. Jika saat ini ada keturunan Maulwi Sanaullah yang masih hidup, silahkan tanyakan bahwa Maulwi Sanaullah pernah bekerja di rumah uwak kami, tidak hanya mengajarkan keilmuan pada anak-anak dalam keluarga beliau, bahkan menjadi imam sholat juga. Namun ketika para maulwi tetap tidak mau berhenti dari mengkafirkan, selanjutnya pendiri Jemaat Ahmadiyah memberikan fatwa. Beliau bersabda, sekarang saya tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada mereka. Untuk itu jika kalian memfatwakan saya kafir, maka sesuai dengan fatwa Rasulullah, kalian sendiri yang akan menjadi kafir. Inilah satu jawaban dari kami. Namun ada lagi satu dalil yang qat'i yang akan saya sampaikan kepada Anda, yang akan membuat Anda terheran-heran, yakni tidak ada cara lain bagi para maulwi untuk mengakui bahwa mereka sendiri adalah pendusta. Ada satu hadis yang senantiasa memberitahukan umat, bahkan hingga hari ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan tiba masanya ketika umatku seperti halnya Yahudi akan terbagi ke dalam 72 firqah. Ini adalah hadis yang digunakan oleh pendiri Wahabi, yakni Maulwi Abdul Wahhab Sahib, sebagai tanda untuk membuktikan kebenaran dirinya. Maulwi Abdul Wahhab Sahib mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,
akan terpecah menjadi 72 firqah dan kesemuanya akan masuk neraka. Kecuali satu, yakni jamaah yang ke-73. Maulwi Abdul Wahab Sahib menyatakan dan tercantum di dalam buku beliau bahwa firqah yang saya dirikan ini adalah firqah yang ke-73. Yang berkenaan dengan firqah tersebut, terdapat kabar suka bahwa firqah ini adalah Muslim sejati dan calon penghuni surga, adapun selebihnya adalah calon penghuni neraka. Arab Saudi mengakui hal ini sepenuhnya, kan? Lantas kenapa ke-72 firqah tersebut yang telah dinyatakan calon penghuni neraka tetap diizinkan untuk naik haji ke Mekah? Dan hanya satu-satunya firqah yang dilarang oleh Arab Saudi untuk beribadah haji, dan itu adalah Jemaah Ahmadiyah. Sungguh aneh, kan? Rasulullah bersabda, ke-72 firqah calon penghuni neraka, dan hanya satu yang calon penghuni surga. Namun pendiri Wahabi sendiri mengatakan bahwa kamilah yang dimaksud dengan firqah yang satu itu, dan ke-72 firqah selebihnya adalah calon penghuni neraka. Namun meskipun demikian, tetap saja Arab Saudi membuka pintunya lebar-lebar bagi ke-72 firqah tersebut, mengkhidmatinya dan memberikan segala fasilitas kepada mereka. Dan ironinya hanya satu-satunya jemaat yang tidak diizinkan, dan jamaah itu adalah Jamaah Ahmadiyah. Sekarang dalil tersebut berubah lagi coraknya, di mana mungkin saja semuanya adalah benar, dalam makna bahwa setiap firqah beranggapan bahwa kamilah firqah yang ke-73 itu, jika kita berhak untuk mengklaim, mereka pun berhak juga, kan? Jika mereka berhak untuk menyatakan diri sebagai firqah yang ke-73 dan menganggap firqah lainnya termasuk ke dalam ke-72 golongan, lantas kenapa berada di antara ke-72 golongan tersebut? Kenapa tidak mengumumkan berkenaan dengan 72 firqah itu bahwa kalian bukan muslim, melainkan calon penghuni neraka? Justru mereka malah mengumumkan bahwa kami 72 firqah di satu sisi, sedangkan Jamaah Ahmadiyah pada sisi yang lain, katanya. Namun ketika menyatakan dirinya benar, mengatakan bahwa kami adalah firqah yang ke-73, katanya. Saya ilustrasikan seperti ini, jika satu hotel memiliki 72 kamar, dan ke-72 kamar tersebut kebakaran, apakah orang yang berada pada kamar yang ke-73 akan tetap duduk di dalamnya, bergabung dengan yang kebakaran? Setiap orang akan berusaha keluar darinya, kan? Rasulullah pun berbicara dalam konteks yang sama. Jika ke-72 firqah terkena api, yakni tersesat, namun mereka malah dengan bangga mengatakan bahwa kamilah yang 72 itu. Meskipun firqah-firqah ini saling bertentangan satu sama lain, namun malah bersatu untuk menentang Ahmadiyah, menjadi pembenaran bahwa mereka termasuk di antara 72 firqah tersebut. Adapun berkenaan dengan 72 firqah, fatwa Rasulullah lah yang benar, bukan fatwa mereka. Saya berharap Anda akan dapat memahami hal ini, kenapa mereka menyatakan kami, para Ahmadi, sebagai non-muslim. Di dalamnya terdapat bukti kedustaan mereka. Kenapa di antara sesama mereka tidak saling menon-muslimkan? Ketika Wahabi menyatakan diri sebagai firqah yang ke-73, adapun selebihnya dinyatakan sebagai calon penghuni neraka oleh Rasulullah, kenapa Wahabi tidak berani untuk menyuarakan hal itu? Karena tidak ada tujuan lain selain dari politik, bukan atas dasar ketakwaan. Coba Anda perhatikan fatwa yang dilontarkan oleh Sunni kepada Syiah. Balasan dari Syiah pun sangat keras, namun mereka tetap diizinkan untuk naik haji. Firqah Wahabi bangkit dengan mengatasnamakan penegakan tauhid, sehingga mereka banyak meratakan kuburan-kuburan yang dihormati. Segala simbol-simbol penghormatan telah dihilangkan. Namun orang-orang dari firqah Brelwi yang biasa bersujud di kuburan orang-orang suci diizinkan datang untuk beribadah haji dalam jumlah ratusan ribu orang. Mereka biasa mengikatkan kain-kain kecil di pohon-pohon atas nama seseorang yang disucikan. Mereka meyakini bahwa saya telah meminta anak laki-laki kepada waliullah ini dan beliau mengabulkan, katanya. Dan meyakini bahwa penyakit itu telah sembuh berkatnya. Banyak sekali kain-kain berwarna biru dan kuning yang mereka ikatkan di pohon-pohon yang dikultuskan. Justru Arab mengizinkan orang-orang yang musyrik seperti itu untuk datang beribadah haji. Mereka tidak memperdulikannya. Alhasil tidak ada hal lain di balik itu selain dari politik. Jadi status fatwa mereka pun sama saja dengan perilaku mereka.